Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat suatu web portfolio menggunakan teknologi namanya React.js. Oke, langsung aja kita ke demo aplikasinya. Sebentar. Demo aplikasinya. Memang agak lama. Kenapa sih pakai React.js? Jadi React.js itu adalah salah satu library JavaScript yang biasa developer gunakan untuk membangun user interface atau front end, sisi front end suatu aplikasi berbasis web gitu. Nah, jadi React.js ini adalah salah satu library-nya. Karena ada lagi library yang lain yang mirip-mirip kayak React.js, ada namanya Vue.js, ada lagi Ember.js, ada lagi Svelte.js. Nah, itu library-library lain yang kurang lebih mirip seperti React.js gitu cara penggunaannya. Nah, terus selanjutnya, nah dengan salah satu keuntungan dari menggunakan React.js ini adalah pengembangan aplikasinya itu kita bisa berorientasi komponen gitu. Jadi kalau misalkan kita ngodingnya pakai HTML biasa atau nggak pakai si React.js ini, agak susah gitu kalau kita mau ngebangun suatu aplikasinya yang berbasis komponen ya. Nah, salah satu keuntungan dari pengembangan aplikasi berbasis komponen ini, kita bisa kayak menerapkan kode-kode yang udah kita buat ini kita gunakan ulang gitu di suatu tampilan gitu. Jadi yang sebelah kiri ini ceritanya komponen, yang sebelah kanan ini ceritanya komposisinya atau bagian atau tampilan yang terbuat dari komponen-komponen yang udah kita buat sebelumnya gitu. Jadi misalkan ini yang nomor 3 ini kita bisa pakai di sini sama di sini, nomor 1 ini bisa kita pakai di sini sama di sini, nomor 4 bisa kita pakai di sini sama di sini gitu. Jadi bisa kita gunakan kembali gitu, bisa kita gunakan kembali. Jadi kita nggak perlu ibaratnya kayak ngoding ulang gitu. Terus kalau misalkan kita mau mengubah ceritanya kita mau ngubah yang ini nih misalkan, nah kita cukup ubah yang nomor 4 aja gitu. Jadi nanti mereka otomatis ke maintenance juga gitu. Jadi misalkan yang nomor 4 ada perubahan fitur gitu, jadi kita cukup ubah yang kode di nomor 4 aja gitu. Jadi kita nggak usah kayak ibaratnya kayak kalau misalkan kalau ngoding front end-nya pakai HTML biasa itu jatuhnya kayak hardcode gitu. Nah, kalau misalkan kita ngodingnya pakai React.js, kita jadi bisa ngodingnya sekali terus kita pakai berkali-kali kayak gitu. Ini kayaknya udah bisa ininya, sebentar. Coba kita lihat. Nah, kurang lebih kita nanti akan buat website seperti ini. Jadi di sini yang pertama ada ada section untuk intro. Di sini ada kayak tulisan gitu. Terus ini di atas ada navbar. Terus di
ada service ini tentang saya lihat gitu dengan nilai yang beda. Ini kan kalau misalkan kita perhatiin ini yang beda judulnya gitu. Bikin di apa namanya di sebenarnya udah ya. Terus nah adalah ya ini kita fitur namanya yang memungkinkan kita untuk manipulasi HTML gitu. Oke, mohon maaf sepertinya terputus tadi. Sebentar. Oke. Nah, dengan balik lagi ke yang tadi dengan namanya dengan definisi ini memungkinkan kita untuk menulis sintaks JavaScript pada tag HTML gitu. Jadi nanti di sininya apa namanya penulisannya itu di apa namanya sintaks JavaScript-nya dibungkus dengan kurung kurawal gitu. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita bisa nulis semua sintaks JavaScript misalkan kayak looping atau misalkan kayak if statement gitu, kita bisa tulis di dalam sintaks HTML gitu. Nah, ini kalau misalkan kita nggak pakai React atau kita pakai JavaScript biasa aja, ini nggak bisa dilakuin gitu. Jadi ini salah satu keuntungan dari penggunaan si React.js ini. Untuk requirement-nya 3. Yang pertama, teman-teman perlu dulu JS karena berjalan di atas Node.js. Jadi teman-teman bisa langsung aja kunjungin website install aja di device teman masing-masing. Terus habis itu kita butuh code editor pastinya untuk ngoding aplikasi React.js kita. Kalau di sini saya menggunakan namanya Visual Studio Code. Teman-teman bisa code editor yang lain. Ada banyak, ada Notepad++ itu terserah. Nah, tapi saya merekomendasikan menggunakan si Visual Studio Code ini. Itu satu yang terakhir ada web browser untuk menjalankan si aplikasi kita gitu. Oke, terus itu requirement-nya. Selanjutnya lagi ada instalasi. Nah, instalasinya kurang lebih seperti ini. Jadi pertama kita pergi dulu misalnya di sini saya buat misalkan contoh di sini saya buat apa namanya folder project misalkan project misalkan. Nah, di dalam sini teman-teman bisa langsung aja buka CMD di sini, Ctrl Shift klik, nanti ada tulisan Open PowerShell Windows here kalau di Windows. Nanti dia keluar kayak gini. Atau bisa juga ketik CMD, ini alamat direktorinya diklik seperti ini, habis itu ketik depannya CMD. Nanti di sini kita yang tadi. Nah, ini nps create. Nah, ini pastikan sebelum menulis itu si Node.js sudah diinstal terlebih dahulu gitu. Nah, cara memastikan Node.js sudah diinstal belum? Belum, bisa langsung ketik aja node min version atau ketik node aja.
Nah ini kalau udah kayak gini, instalasi si node.js gitu. Nah kalau misalkan udah selesai diinstalasi, teman-teman langsung tulis aja npx create slash apa minus ya minus app, terus nama aplikasinya apa kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah, nanti dia akan langsung nge-download kurang lebih kayak gini. Nah ini cukup makan waktu yang 5 menitan tergantung kecepatan internet. Nah, terus habis itu kalau misalkan udah, nanti tandanya nanti tandanya akan kayak gini. Dia akan tulisan happy hacking di bawahnya gitu. Terus untuk cara jalan teori yang tadi, misalkan contoh misalkan di sini saya di aplikasi pertama aku. Nah ini hasil instalasi tadi npx create. Nah untuk jalanin si ini, teman-teman bisa langsung aja klik masukin perintah npm run start di dalam terminal. Untuk buka terminalnya bisa langsung aja terminal, terus langsung aja ditulis tadi npm run gitu ya. Nanti dia akan nanti akan berjalan di localhost 3000 di default. Ini masih loading, itu aja. Nah ini udah gini bertanya, ini udah berhasil nih kita jalanin si aplikasi React ini. Nah, oke. Nah ini kelas kita mulai. Ini ada 3 folder ya di sini. Yang pertama ada node modules. Node modules ini nggak perlu kita apa-apain. Ini adalah ibaratnya kayak package yang diperlukan oleh si React.js ini gitu. Jadi ini adalah dependensi yang dibutuhkan oleh si React.js. Nah ini nggak diapa-apain. Nah yang perlu kita perhatiin itu ada sebenarnya src aja. Kalau di ini cukup. Nah ini adalah HTML yang yang akan dipanggil di sini gitu. Jadi kalau misalkan kita edit nih, misalkan kita edit judulnya aja judulnya. Ini masih main yes. Nah, ini kita hapus saja komen-komennya biar nggak pusing. Kita rapihin sedikit. Ini juga. Nah, ada gimana sih caranya si React.js ini dia bisa connect ke HTML ini gitu. Caranya itu dari sini nih. Jadi di sini kan ada div dengan ID root. Nah ini div ini yang yang menghubungkan si HTML dengan JS. Jadi kalau ini kita hapus terus kita save, ya nanti jadi putih kosong gini gitu. Karena si rootnya kita hapus, kalau kita balikin lagi nanti dia ada lagi. Nah itu si root ini dipanggil di kalau teman-teman lihat di sini kan ada dari public, nanti ada SRT, ada index yang panggil si root tadi kita begini. Nah, rootnya ada root create root dokumen gitu by root. Ini yang nanti sini di render si gitu.
Jadi yang ini kalau misalkan kita returnnya kita hilangin aja, kita hilangin jadi satu misalkan hello world, oke, mohon maaf tadi ada sebentar. Sebentar, ini kok nggak bisa. You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference. Oke, sebentar. Tadi ada kendala nggak bisa screen. Kita lanjut lagi. Tadi sampai sini ya. Tadi kita udah berhasil nulis hello world ini. Nah, jadi tadi kita nulis di ini ya. Di sini. Nah ini tuh jadi app.js ini ceritanya adalah komponen gitu, komponen. Nah jadi si HTML ini si hello world ini bisa kita panggil di sini dalam bentuk komponen gitu. Nah cara nulis komponen itu sama kayak kita nulis tag HTML gitu. Nah jadi cukup kayak gini aja, cukup apa namanya, tulis app di kurung seperti ini. Nah ini kalau misalkan kita mau nambahin lagi, misalkan kita nah kita masukin sini, misalnya kita mau masukin lagi tag p misalkan masukin nah ini, nanti kita save, nanti di sini ada, nah ini kayak gitu. Nah ini kalau app-nya kita double, dia jadi double juga, jadi begini. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah ini kalau misalkan kita hapus app-nya, langsung juga ada masalah sebenarnya, nah ini ada juga. Kurang lebih gambarannya kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan buat komponen-komponen gitu, buat komponen-komponen yang apa namanya, yang akan nanti hasil akhirnya dalam bentuk aplikasi web portofolio seperti itu. Nah untuk selanjutnya sebentar ya, kita lihat desainnya itu. Nah ini harus berapa yang nggak penting ya. Ini kita mau hapus dulu di bagian index ini, terus juga indeks CSS-nya nggak perlu, ini kita hapus juga, ini kita hapus lagi. Nah ini udah rapi ya, kita hapus ininya. Sekarang ini kita ini hapus kita lihat app.css kita hapus juga, ini kita hapus juga, ini kita tutup, ini kita hapus, tinggal sisa app.js sama index.js. Kita lihat harusnya nggak ada error, nah sama, cuman fontnya berubah ya karena stylenya kita hapus gitu. Nah ini buka dengan websitenya. Nah rancangan websitenya kurang lebih kayak gini. Jadi di sini yang pertama ada intro komponen, ada about me komponen, ada service komponen, ada reason work komponen gitu. Nah ini nah di dalam intro komponen ini ada lagi komponen namanya navbar komponen. Terus di sini dalam sini ada komponen apa? Nggak ada komponen apa-apa. Dalam service komponen ini ada nih ada service item komponen gitu. Jadi setiap kotak ini dia merepresentasikan sebuah komponen seperti itu. Terus ada lagi reason komponen. Nah di dalam sini juga nggak ada komponen lain. Ya nggak ada komponen lain. Jadi ini totalnya jadi ada 1, 2, 3, 4, 5,
ada 6 komponen total. Coba kita cek lagi, kita catat di notepad, misalkan komponen 7 komponen. Sini ada apa namanya? Yang pertama ada intro, ada lagi about me, ada lagi apa tadi? Services misalkan. Ini cara nulis komponen. Sekali lagi di dalam service ada service item ya, service item. Di dalam intro ada navbar. Kita bilang dulu. Terakhir ada lagi namanya reason row. Ini jadi totalnya ada 6 komponen yang akan kita buat. Nah, kita akan di dalam sini, di dalam SRC. Jadi di dalam SRC ini kita folder namanya komponen. Habis itu dalam komponen di sini kita akan panggil, kita akan buat semua ini nih. Kita buat intro.js, navbar.js, navbar.js, terus ada lagi about me.js, ada lagi apa namanya, about me.js, ada lagi services.js, atau service aja deh, services aja kan banyak. Habis itu ada lagi service item .js, terus ada lagi reason row. Ini adalah ada berapa nih? Ada 6 ya, ada sama ya, sama kayak cocokan kita tadi. Jadi ini yang akan kita buat gitu. Akan kita buat. Kita mulai dari intro dulu aja. Kita mulai dari. Nah, cara buat komponen di dalam React.js itu kita cukup gini aja. Jadi kita cukup ingin function, nama apa namanya? Nama komponennya apa? Misalkan intro. Nah, terus habis itu kita buka ini kayak function biasa di JavaScript, terus habis itu kita cari function pakai kurung kurawal, kurung apa namanya, kurung biasa kayak gini, terus di dalamnya kita tulis tag HTML, kita tulis si JSX-nya gitu, misalkan ini intro nah, komponen, terus ini kita export default export default intro gini doang. Jadi ini udah berhasil nih, kita udah buat kalian ini. Nah ini enggak kita tulis nggak ada, kalau kita panggil tadi. Jadi urutannya itu gini. Jadi index.js ini manggil app ini. Nah app ini manggil semua yang ada di komponen gitu. Jadi di sini, dalam sini kita bisa tulis di sini kita bisa tulis kita import dulu intronya, import intro. Nah, kita buat aja ya. Nah, kalau kita lihat ini intro muncul. Jadi yang harus di kedua nih, nah, kita terus sini kita panggil di sini gitu. Nah, kita panggil di sini. Jadi kalau misalkan mau pakai intro lagi nih, kalau kita mau pakai intro lagi misalkan, nah ini kalau kita save, ya kalau misalkan dia nggak si elemen, atau misalkan dia itu tag HTML-nya nggak cuma satu, kita harus bungkus dia ke dalam suatu tag div gitu, atau tag kosong. Nah, kita harus ini dulu. Nah, jadi baru dia nggak error. Nah, kan tadi kan kita nggak pakai div karena dia cuma satu aja. Kalau misalkan kita mau pakai dia lebih dari satu, kita harus bungkus dia ke dalam sesuatu gitu. Nah itu ini udah bisa ya. Nah sekarang kita lanjut pun komponen yang lain, dan ya. Kita buat lagi yang akan about
navbar dulu, navbar ini kita ganti navbar. Terus ini kita ke mana lagi, kita ke about me, kita paste, kita ganti about me, kita tutup lagi, kita ke recent work, kita ke service dulu, di sini kita masukin service. Itu habis itu, nah cara panggilnya cukup gampang kayak tadi, sama import nama komponen apa, navbar. Nah, navbar apa nggak ada sih, bentar ya, cek dulu. Default navbar udah bener, masuk ya. Coba lagi import yang lain, misalkan import about me, ada compressionnya, tulis manual aja komponen about me. Nah, ada. Mau kita tulis di sini about me. Nah, ada ya. Nah, itu udah berhasil. Nah, kita buat lagi misalkan tadi navbar. Kita import lagi navbar. Nah, sekarang bikin di sini navbar. Nah, ini dulu aja. Nah, ini udah 3 nih. Udah berhasil. Nah, ini urutannya kita sesuaikan sama rancangannya. Tadi kan rancangannya ini pertama ada di atas, paling atas ada navbar, terus di bawahnya ada intro, terus ada lagi about me gitu. Nah, ini udah sesuai susunan ya, jadi navbar, intro sama about me. Langsung aja. Selanjutnya kita akan mulai buat desainnya sesuai sama ini. Kita buat desainnya sama ini. Kita buka index.html, untuk mengkoneksikan jadi kita stylingnya kita pakai namanya bootstrap ya. Pakai namanya bootstrap. Misalnya di bootstrap.com. Nah, ini kita akan pakai jadi singkatnya bootstrap ini kayak library untuk styling HTML atau styling aplikasi web kita gitu. Jadi dia itu udah buat kelas-kelas yang udah bisa kita pakai gitu. Misalkan contoh button aja. Nah, ini. Nah, jadi dia itu si bootstrap ini dia udah nyin kayak tampilan nih gitu. Kita tulis ini aja, nggak usah ngotak-ngatik, kita udah tampilan. Dan juga ada banyak variasi lainnya gitu. Ada form juga, ada macam-macam nanti. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita mau install si bootstrap ini pakai CDN ya. Jadi kita cukup copy aja ini. Pertama CSS, kita copy CSS-nya. Kita copy, kita taruh di HTML. Kita taruh di sini. Sama selanjutnya kita ke JS. Kita ke JS, ke JavaScript-nya kita copy si ininya, CDN JavaScript-nya. JavaScript-nya kita taruh di bawah root ya. Nah, itu harusnya udah. Nah, ini udah sesuai ya. Coba kita testing, kita ambil button misalkan. Nah, kita ambil misalnya ini primary, taruh misalkan aja kita taruh di sini aja. Di sini ada muncul button. Kalau kita ganti langsung berubah. Jadi dia itu udah ada built-in stylingnya gitu. Jadi kita tinggal panggil kelasnya, kita langsung bisa mendapatkan styling seperti ini gitu. Jadi ini dikliknya juga udah ada efeknya, jadi udah bagus gitu. Oke, langsung aja. Pertama yang kita buat dulu ada navbar. Jadi kita buka. Kalau di VS Code itu kita bisa buka file tertentu dengan shortcut Ctrl+P. Jadi Ctrl+P ini memudahkan kita untuk pindah-pindah ke file-file yang mau kita edit. Misalkan kita tadi mau ngedit komponen navbar, berarti kita buka Ctrl+P, kita cari navbar. Nah, nanti dia langsung ke sini. Lalu kita testing dulu, kita jadiin ini errornya. Nah, ini kita bungkus dulu kayak tadi pakai div. Terus pakai div, kita rapihin, terus kita copy misalkan. Dia di 2 ya, berarti udah benar file yang benar.
Nah sekarang kita mau masukin navbar gitu. Nah di Ghost juga ada navbar, kita tinggal cari navbar, kita cari. Nah misalkan kita ambil yang ini, misalkan ambil yang ini, taruh copy aja, terus kita taruh di sini dalam div. Nah ini dia. Rapiin. Kita lihat. Nah dia udah ada. Oke, udah ada, udah mantap. Jadi dia udah ada navbar. Nah ini mungkin kita rapiin ya. Ini saya dulu biar mengganggu. Kita rapiin ini, kita ganti navbarnya jadi nama kita sendiri. Misalkan itu, habis itu mau hapus yang ini apa namanya, yang disable. Habis itu di sini kita akan kontainernya kita ubah jadi kontainer aja, bukan kontainer fluid, supaya dia agak ke tengah gitu, jadi ada jarak antar kanan kirinya. Yang sini yang navnya itu kalau kita hapus misalkan dia itu adanya di sini, ini nya ML atau margin start itu margin kiri ya, margin left. Jadi nanti akan disampaikan kayak gini. Oke, ini udah bagus ya. Sekarang terus sekarang kita jadi BG primary misalkan, ini untuk navbar, jadi dia jadi begitu warnanya. Kalau misalnya putih, navbar. Kalau misalnya maunya warna hitam, warna yang gelap, berarti light. Terus ini BG misalkan kita ganti lagi yang lain, misalkan ada warning untuk warna pink, yang dark aja deh. Oke, terus ini aja. Oke, udah pas. Nah ini udah serangan. Nah ganti jadi sama reset ya. Oke, udah ya. Nah sekarang linknya di navbar. Sekarang kita edit bagian intro. Nah ini salah satu keuntungan dari penggunaan React.js ini. Jadi kita bisa sebagai developer kita bisa fokus gitu. Misalkan kita mau ngerjain navbar kayak tadi, berarti kita tinggal buka aja navbar. Kalau misalkan kita mau ngerjain intro, kita buka intro. Kita mau ngerjain misalkan service item, katakan, kita tinggal buka halaman service item gitu. Jadi kita cukup fokus ke file-file tertentu aja untuk ngedit suatu user interface gitu. Nah kalau misalkan kita nggak pakai React.js ini, biasanya tampilan itu dia ditaruh betul-betul jadi HTML gitu. Jadi benar-benar kayak satu file itu ada navbar, ada intro. Nah itu semuanya berantakan. Jadi misalkan nih saya mau bikin di intro ini misalkan saya mau bikin ini misalkan. Ini saya taruh di sini misalkan, terus ini kita save, misalkan kasih ini misalkan langsung update sendiri. Ini kan kalau kita buat dalam orientasi komponen, kalau misalkan kita buatnya di HTML biasa, itu kita harus kayak gini, kita harus kayak taruh misalkan di sininya gitu, di sininya, nah kita taruh di sini, kita harus kayak gitu. Jadi nanti ceritanya di sini itu benar HTML full gitu, nggak kepisah gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi salah satu keuntungan dari React.js ini, kita bisa mengembangkan suatu user interface berorientasi komponen gitu. Nah terus habis itu kita lanjut lagi di sini. Oke, kita balik lagi di sini. Di sini ada foto, terus ada naknya sama ceritanya
ada profesinya. Nah ini terus di sini bawahnya ada sosial media. Nah coba kita bikinnya di intro.js saja. Nah di sini kita bikin berarti kita butuh teks, kita butuh ini nama, kita butuh nama misalnya sini video, terus di sini misalkan namanya apa, ininya web developer. Kita lihat, nah ini udah ada. Nah, sekarang tinggal kita bungkus dia ke tengah gitu. Kita taruh dia ke tengah, itu kita bisa buat styling di atas ini. Jadi kita bisa buat styling misalkan di sini app.css untuk apa namanya, styling generalnya gitu, styling secara umumnya. Kita jadi bisa buat kelas-kelas yang bisa kita pakai di semua komponen. Misalkan di sini kita mau buat namanya kelas section. Karena ini kita taruh double aja kayak gini biar enak. Baca ke intro. Nah kita buat section, kelas section nama. Terus di sini kita kasih min height 100 VH. Terus ada lagi min height 100 VH untuk atur headnya, sama biar kelihatan kita kasih background misalkan salmon. Terus habis itu di sini kita displaynya kita buat flex. Gini dulu deh biar kelihatan. Nah di sini cara pakainya kita tinggal tulis, pertama kita import dulu. Kan tadi kan urutannya si file index dia manggil app.js. Nah di app.js ini kita panggil si CSS-nya kita. Jadi di sini kita panggil CSS-nya tinggal port titik slash terus ke src ke nama ini app.css ini. Habis itu kalau kita, nah ini harusnya udah bisa dipakai. Kita tinggal kelas aja, terus kita panggil kelasnya section. Nah ini udah berhasil itu. Jadi 100 pihak itu fungsinya supaya dia ini apa namanya, menuhin satu screen gitu, satu screen monitor gitu. Jadi VH itu singkatan dari vertical height. Nah misalkan kita maunya itu setengah layar, berarti 50 VH. Jadi setengah layar gitu. Misalkan mau 20%, berarti 20 VH. Gitu kurang lebih. Nah ini kita mau 100 pakai 100. Nah terus habis itu ceritanya di sini saya maunya linear, misalkan linear gradient. Di sini black ke misalkan ke dark blue misalkan. Kita lihat, nah dia jadi kayak gini, atau misalkan light blue dark blue jadi. Nah, ini kayak gini misalkan. Terus habis itu di sininya kita, ini kan nggak kelihatan tulisannya, kita kasih di sini kita kasih kelas dari Bootstrap namanya text light untuk mengubah tulisannya jadi warna putih. Terus habis itu kita bungkus ini pakai kontainer. Kita bungkus ini pakai kontainer. Dia bisa di tengah kontainer. Jadi kayak gini. Nah, terus habis itu di sini kita tinggal kasih kelas namanya display flex. Dia itu bisa ke tengah gitu. Jadi bisa ada align item center. Nah, habis itu justify content center. Oke. Yang justify content, oke, nggak apa. Nah, terus di sini biar tulisannya ke tengah di desain, tinggal ganti aja jadi teks. Udah ada ke tengah nih. Oke, udah satu. Oke, terus itu di sini bisa kita kasih gambar ya, kayak tadi, kayak sesuai desain. Nah, ketika misalkan di sini kita kasih gambar, kita buka teks img, kita kasih src-nya misalkan dari gambar, misalkan gambar yang bisa buat jadi foto misalkan yang mana, misalkan yang ini kan ya. Nah ini
ini misalkan kita buka gambarnya, nah kita ambil, kita taruh, kita lihat hasilnya sekarang jadi kayak ini. Kita tinggal sini aja sekali. Gimana kalau kita kasih kelas aja, kasih kelas namanya foto profil. Di sini terus kita tinggal tulis aja di sini avatar width-nya 20 atau 200 pixel. Jadi kecil, terus kita kasih radius misalkan 20 pixel, kurang misalkan 100 pixel. Nah, dibuat gini ya. Nah, oke, ini udah bagus. Tinggal kita tulis bawah sininya, kita kasih icon ya, kita kasih icon. Nah, ini cara bikin iconnya, kita pakai namanya Bootstrap icon. Jadi kita searching aja get, kita ke website Bootstrap dulu, getbootstrap.com. Terus habis itu kita ke icon, ke bagian icon. Bentar ya. Nah, ini kita tinggal ambil. Di sini ada banyak icon nih bisa kita pakai. Misalkan kita kan mau bikin dia sosial media, berarti ada Facebook, misalkan Instagram, terus ada lagi WhatsApp misalkan, atau GitHub gitu juga ada. Nah, ini bisa kita pakai si icon-icon ini. Nah, cara pakainya kita harus install ini, ada JN. Nah, ini tinggal kita copy aja yang atas ini, atau yang ini, yang import URL. Kalau yang atas ini untuk integrasi CDN melalui HTML, kalau yang bawah ini melalui CSS. Kalau kita copy ini, kita copy pas app.css ini. Nah, ini udah bisa nih, bisa kita pakai. Nah, cara pakainya itu gampang. Kita tinggal misalkan mau pakai misalkan Facebook, misalkan kita buka Facebook. Nanti dia langsung ngasih tahu cara makainya ini. Tinggal copy tag ini gitu. Nih, tinggal kita copy aja tag ini. Kita taruh misalkan di sini. Misalkan kita taruh di sini. Nah, lihat, nah, ada yang muncul ya ke Facebook. Cuman masih ukurannya kecil, jadi tinggal kita atur aja. Kita tinggal misalkan kita bungkus di tag A, misalkan tag A, terus taruh sini, terus habis itu kita kasih kelas, misalkan kita kasih href aja, ini supaya dia bisa diklik itu. Nah, bisa diklik gitu ya. Habis itu kita kasih buat linknya, misalkan sosial media. Di sini kita kasih, nah di sini kita bikin kelas di sini sosial media, samain sama penulisan di HTML-nya. Terus bisa kita modifikasi, misalkan font size-nya misalkan 20 pixel. Jadi gede ya. Warnanya ganti warna putih. Jadi kayak gini. Misalkan ini kurang 50 misalkan. Kegedean 20. Nah, ini kita duplikat aja. Yang kita duplikat aja. Oh gini dulu gini. Di bagian tarif ini bisa kita taruh link Facebooknya teman-teman gitu. Misalkan ini saya taruh bagian gini aja, Facebook misalkan, kita taruh atau misalkan Facebook ini. Nah, kita taruh di sini. Terus habis itu bisa kita kasih namanya itu target. Target ini fungsinya biar atau gini dulu. Kita lihat sini, terus kalau kita klik, nanti dia akan mengarah ke link yang tadi kita kasih. Nah, supaya dia nggak buka di tempat yang sama, di tab yang sama, maksudnya kita bisa atribut namanya targetnya bisa kita isi sama blank namanya.
kalau misalnya kita klik nanti dia akan bukanya di tab baru gitu. Nah oke, sekarang tinggal ya banyakin masih aja. Nah ini kita jadi Instagram, kita ganti jadi GitHub misalkan, kan berantakan ya, tinggal kasih aja di sini media ini, kita kasih margin misal pixel, margin tabnya, margin right-nya, jadi ada jaraknya. Oke, terus habis itu di sini bisa kita kasih animasi, jadi kalau mau bikin kita harus transition dulu, kita kasih tahu dia transisinya berapa detik, ini itu durasi animasinya. Nah ini kalau misalkan kita coba nih, beda-beda ya. Kalau tadi dia itu kayak tiba-tiba berubah jadi biru gitu, gak ada nggak ada animasinya gitu. Kalau ini karena kita kasih di attribute transition, terus kita kasih nilai waktunya 0,5, nah dia jadi kayak gini gitu. Nah misalkan mau diubah lagi nih, misalkan animasinya behaviornya mau diubah, misalkan jadi dia kalau misalkan di hover itu di ini ya, di klik ini di mouse kita ditaruh di atas ikonnya. Nah ini misalkan kita bisa transform scale misalkan di 0, misalkan jadi 1,1 gitu. Jadi begitu kita hover si sosial media, dia akan nge-scale 1,1. Oh nggak bisa. Oh di sini ya kita kasih dia harus BI-nya ya. Coba ya, kita kasih BI. Mungkin lanjut aja. Ini udah berarti intro, sekarang bikin about me. Kita bikin about me kayak gimana, about me kayak gini. Ini ada kolom, yang pertama untuk menampung fotonya, yang kedua untuk menampung si deskripsinya gitu. Nah ini sekarang kita pindah ke bawah ini, terus dia rope dan dia buat minyak. Sekarang buat minyak buat aja di sini. Maksud buat bikin dia ini si ciri misalkan intro, kita bikin intro. You are currently the only person in this conference. Ada kendala jaringan lagi. Tadi kita nah ini misalkan kita kasih misalkan linear gradient ke Raffi tadi ya. Dia nggak ngaruh ke sininya gitu.
jadi ini buat me tetap warna putih, jadi kita pisah tadi styling. Jadi kita balik ke buat me, ininya kita bisa bikin maka nanti kan di situ ada dua nih, ada dua, jadi kita bikin row dengan nama row, tentu bawaannya booster, jadi buat grid masukin call 6, di situ kita taruh ini misalkan, nah ini taruh ini, so kita lihat hasilnya. Nah di begini, oke, karena di dark, di danger, di nanti tuh. Nah ini kita yang sebelah kanan ya, sebelah warna biru ini kita isi berarti about me, terus bawahnya ada gini, masukin Loren biar dia ada teks daminya, kita copy paste, kita buka tag lagi, masukin lagi Loren lagi. Nah, kita lihat hasilnya, nah kayak gini. Nah sebelah kanannya ini kita tinggal taruh foto yang ada di sini gitu. Jadi kita tinggal buka intro.js, kita copy aja img yang ini, kita taruh di sini. Oke, kita lihat ini, kita mau ketengahin, jadi tinggal text center. Nah, tapi kalau kita perhatiin ya, ini kalau misalkan text main lagi, dia gambarnya ini nggak ngikutin, nggak apa namanya, nggak rata tengah sama birunya gitu. Biar jamnya jadi kita kasih kelas namanya align, dia jadi ke tengah gini gitu. Jadi kalau misalkan si grafnya nambah, jadi kayak ke tengah-tengah ini kalau udah selesai dibaginya kita aja BGB. Nah, sekarang mungkin kita buat styling si buttonnya, nah di buttonnya kita buat styling, atau yang ini kita ganti jadi foto aja kali ya, bisa kita ganti jadi foto aja biar bagus juga. Cari foto di sini, misalkan kita cari foto yang tema gelap, misalkan ini kita buka apa sini, tab ini kita copy. Nah di bagian sini di intronya, backgroundnya kita hilangin aja, kita ganti background URL, masukin jadi kayak gini nih, kayak gini. Terus habis itu ini botnya agak berantakan ya, sebentar coba kita periksa dulu. Kita periksa ini botnya kenapa. Oh, try call MD6. Oke, kayaknya nggak ada masalah. Oke, ya udah. Sekarang kita lanjut lagi ke desain ini ya, UI buttonnya. Tadi kita buat aja misalkan di sebelah mana ya, kita buat komponen baru deh kalau nggak, misalnya button misalkan button saya nggak pakai JS ya, button saya. Untuk penamaan komponen itu bebas ya, jadi ini kayak jenis saya contohin namanya button saya ini biar maksudnya saya mau kalau misalkan komponen itu bebas terserah kita explore.
untuk buat komponen sama kayak tadi kita tulis kayak gini button saya, terus habis itu kita return ini kan kita ambil button dari sini, button. Nah ini misalkan kita ambil yang warnanya putih, kita copy, taruh sini. Sini kita tulis button saya. Nah ini. Nah terus habis itu kita tinggal export default button ya. Nah udah kayak gini. Terus kita tinggal panggil deh di, misalkan kita tadi mau pakai di sini di intro, kita tinggal panggil di intro di sini, kita pakai import di atas ini saya. Nah import saya, habis itu kita panggil di bagian sini misalkan apa, misalkan tadi button kita buat ininya button kayak ada dia berantakan, kita terus dia oke sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi kita udah berhasil taruh ini. Nah, ini dia kenapa lebar gini? Karena kita nggak kasih kolom di sini. Ini biar dia keatur, kita kasih kolom sini, kelas call. Terus habis itu kita taruh sini. Nah, sekarang tinggal kita styling aja nih si button sayanya biar enak gitu. Nah, biar sing kita tutup aja semuanya, tutup semuanya. Nah, di sini kita buat folder baru namanya style misalkan, style untuk ngumpulin semua CSS kita di situ. Misalkan di sini kita tulis aja namanya button saya CSS, terus sama kayak ini. Kalau udah kayak gini, kita tinggal ada begini. Nah, kita edit bisa di sayanya. Nah kan di sini kita mau kasih dulu, misalkan ini kita kasih BTN saya, misalkan di sini kita import CSS-nya, import style, terus ke button saya .css. Nah terus ini button sayanya ini yang ID kelas yang mau kita edit stylenya taruh sini. Misalkan kita mainin margin ini kita bisa berubah coba ya. Oke, habis itu kita ya biar adanya enlight-nya kita hapus aja, kita kasih background color sendiri. Nah, sekarang kita kasih dia font family-nya misalkan kita ganti, kita bedain, kasih impact misalkan apa yang bagus ya ini. Nah, kita kasih dia animasi misalkan, kita kasih dia animasi, kasih transition lagi kita di 0,5s, terus kita kasih button saya over, kita coba kasih lain misalkan 1,2. coba kita over dia jadi kayak gini, jadi apa namanya, ada efek animasi gitu. Nah ini 0,5 second ini durasi animasinya, jadi kalau misalkan kita panjangin misalkan jadi 2 second, jadi nanti jadi apa namanya, jadi slow gitu. Kalau mereka 5 lagi, panjangin lagi ini lebih lama lagi, kayak tadi 0,5 aja gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah sekarang
masalahnya adalah kalau misalkan kita implementkan tadi kan ini kita bikin interface untuk sini. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin ini teksnya beda. Ini teksnya beda-beda dan pastinya linknya juga beda-beda. Nah itu gimana cara biar kita apa namanya biar bisa nih kan kalau misalkan kita taruh di sini taruh di about me misalkan ini jadi di sebelah sini kita taruh si button saya tadi import button saya kita taruh di sini dan saya hanya ada nih ya dia nggak kelihatan nah saya tuh pengennya dia ini bisa dinamis gitu nah di itu ada apa feeding pakai names ini mau ngasih saya mau bikin dia kayak gini jadinya jadi di sini kita bisa definisiin teksnya apa kan ini teksnya saya mau kan di sini kan kalau sesuai desain ada teksnya download CV download CV kan sini kita kasih link misalkan linknya ini aja link asal aja ini terus habis itu kita kasih lagi ini biar kelihatan begini terus misalkan sini kita kasih lagi warna misalkan warna jadi ini bisa bebas ya ini apa namanya parameternya ini bisa bebas sesuai sama kita misalkan warnanya saya mau gini aja nah ini sekarang kita memang si teks ini kita taruh sini ini jadi di sininya bisa kita jadi dulu ya teksnya jadi ada link maksudnya di sini kita kasih dia haref misalkan ini ada nih ya udah cuman ini ini kasih kalau kita kasih gini kan dia dua-duanya merah ya ini dua-duanya merah ini mah saya pengen beda warnanya yang ini karena backgroundnya warna hitam ini warna warna putih ini karena background putih saya mau warnanya biru gitu warna merah biru ini kita link nah ini kita mapping sekarang ke sini gitu nah jadi di sini tinggal kita panggil aja si harefnya ini kita kasih ini JSX kita tulisnya props dot link gitu ya link terus ini di bagian ininya tinggal kita kasih props dot text terus ini kurangin sama kurung perawal jangan lupa terus habis itu di sininya bait and danger-nya kita kasih oke ini nanti dulu bait and danger nah kita lihat dulu nah ini tuh udah berhasil dengan CV nah ini apa jadi gini karena dia nggak ada ngirim apa nah, makanya tadi di sini di bagian intro intro perlu kayak tadi jadi kirim ada teks hire me gitu ya ini terus ada link misalkan linknya yang ini link ini deh buat nggak salah aja ya buat warna udah sama penulisannya juga nggak harus berurutan ya jadi ya bebas aja sebenarnya jadi ini kan kalau di sini dia teks duluan warna sama link kalau ini teks link warna nggak harus sama kita lihat di sini nah, yang di sini high yang CV ya memanfaatkan fitur di React.js
Jadi bisa sederhananya gitu. Nah ini sekarang saya pengennya yang di atas ini warnanya putih atau warnanya kuning deh, warna kuning. Warna kuning apa di sini? Warning ya. Ini kalau misalkan kita di sini ganti cara hardcore bisa aja. Kan jadinya ya ubah dua-duanya, yang ini jadi warna kuning kuning gitu. Nah kita bisa kita ini aja bisa buat ini kalau mau, bisa buat. Jadi di bagian sini buat varian misalkan style ya style boleh, style atau kelas deh, kelas button. Nah, nih. Nah, kita bisa masukin ini ke sini. Terus di bagian sininya kita panggil si kelas buttonnya, kelas button. Sama aja sih, nah, sama aja. Nah, cuman di sini bisa kita ubah nih. Nah, di Java kita bisa string yang pakai tanda tambah ya, mirip kayak Java lah nih. Jadi kita bisa kayak gini, tambah sama props apa tadi? Kita ngirimnya di mana ya? Props warna. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini biru, ini merah. Jadi, saya mau ganti yang ini hire me-nya jadi warnanya ini. Di sini kita tes ini biru. Jadi udah beda-beda. Gitu. Nah, terus kerennya kalau misal mau ngubah si button saya, si user button saya misalkan tadi kan di sini nah, kan saya mau kayak ubahnya gitu jadi sesuatu lebih, jadi nanti langsung rubah dua-duanya karena sebenarnya itu UI gitu, cuman beda beda fontnya gitu. Mudah-mudahan bisa di kita pasti udah keren. Nah sekarang kita lagi ke UI. Ini ada service. UI service ini bikin halaman face. Kita tutup aja semuanya. Tutup lagi. Kita balik lagi ke CMS. Jadi kalau kita lihat lagi kita review lagi ke app.js, kita tadi udah punya navbar. Ini navbar nih, navbar. Navbar. Ini datanya ini. Bisa ada lagi. Ini kalau kita misalkan navbar di mana? Navbar, ada info, ada lagi abon. Oke, sekarang kita bikin lagi yang baru, namanya service. 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 Jadi kita bikin dulu kelas service, sudah bikin. Nah, sekarang kita tinggal panggil aja, tapi sebelum panggil dulu jangan datangnya dari sini. Nanti tinggal kita bikin naik kelas kayak tadi, kan tadi kita udah nge-styling namanya section untuk dia supaya dia jadi nge-full ini. Jadi ini kita bikin aja kelas name section, itu kita dia di dalam sini. Ini jadi satu halaman. Terus misalkan saya mau ini beda sama tagnya ada text oke, udah ada keren. Terus sekarang tinggal sama di service
You are currently the only person in this conference. Oke, maaf tadi jaringannya. Sebentar. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Tadi kan kita sampai service ya. Nah, sampai service. Sekarang kita bikin UI baru. UI baru namanya adalah service item. Di sini itu kita bikin service item, ada bikin service item aja. Nah, di sini kita bikin dulu service itemnya, kita bisa service item, buat testing aja, hasil service item default service item. Sekarang kita ngepanggil di sini item. Kita import dulu, kita import di atas dulu. Ambil sini service item. Service item. Kurung, sorry, ini kurung. Ini bakal udah ada. Nah, ini komponen service item. Kita cari aja namanya di website namanya cart. Nah, ini banyak pakai yang ini aja, yang ini. Kita pakai yang itu, kita tinggal copy di sini. Kita taruh setelah kita paper yang terjadilah seperti ini. Ini ada teksnya sebenarnya, cuma nggak. Oke, sekarang kita bikin dia jadi ada row-nya gitu. Jadi di sini ada div, ini namanya row, terus di sini kita tutup. Nah, terus di sini kita kasih kolom. Kolom berapa? Misalkan kolom 4 faktor grade-nya. Tuh, ini kita doublein. Udah berhasil. Ini kita kasih n misalkan supaya ada. Ini You are currently the only person in this conference. maaf lagi, ini jaringannya emang. Tadi kita styling si service-nya, misalnya ada tipat doang, jadi kita komponen kita pakai aja. Kita hapus kita empat ya, coba kita lihat. Dia enggak ini ya. Nah, jadi kita ganti jadi call. Jadi satu row itu ada 12 bagi dia jadi 2. 6 ya. 12 bagi 2 6 ya. 6. Nah, ada. Sekarang tinggal kita ganti aja ini si data-data dalam sini. Nah, kita bikinnya kayak button. Jadi di sini kita bikin satu dulu aja button. Di sini
pastikan tadi misalkan kita mau ada jadi mau pakai daging mas ini deskripsinya ya kayaknya udah cukup isinya lagi apa sekarang tinggal kita masukin aja di promo kirim ini kita tangkap di service item service item lagi sama di sininya kita kasih box terus di sininya kita ganti nama parameternya di sini props ya extensionnya C jadi mau jadi ini misalkan service kedua misalkan apa misalkan video edit misalkan development lagi apa misalkan 3D design nah ini kan sama kita cukup sekali langsung bisa nge-style si 4 kita ganti nih service item tinggal bisa itu karena ini tetap adanya kan kayak gitu ini aja di sini misalkan kita dia padding apa padding kan 3 sekali langsung berubah semua misalkan kita kasih apa ya kita kasih animasi nih boleh kita kasih animasi jadi kita buat lagi di stylenya kita buat lagi namanya service item css nah ini nah kita buat double lagi kayak tadi biar enak ini jangan lupa diimport di stylenya styles service item.css sekarang di sini kita kasih dia misalkan card body kita card body misalnya card body misalkan background dia di red ini testing aja oke berhasil berarti bukan card body panggil cardnya supaya dia ambil duluan oke nah kalau udah kayak gini udah enak kita tinggal kasih transition 0, lagi 0, s atau jangan deh atau misalkan 0,8 nah di sini kita kasih masih misalkan kalau di hover dia rotasi misalkan rotasi X misalkan 30 degree kan gitu aja right? Oh mau dia jadi ada ini kurang sih sebenarnya bebas-bebas aja ya ini serat mau gimana kalau rapid biasa dia nanti rapid secara apa namanya secara 2 dimensi gitu ini biasa oke gini terus lagi atau misalnya mau kasih border best adalah light blue atau gold gold solid gold 5 pixel ada nih kelihatan dulu aja sama ini
Atau misalkan teman-teman mau beda, misalkan desain mau bordernya warnanya biru, ini warnanya merah, ini juga bisa kita atur di bagian di sininya. Misalkan kita desain dia nerima apanya, ada nama satu lagi, misalkan di sini warna. Nah warnanya apa, misalkan warnanya warnanya misalkan ini red saya maunya, ini warnanya green, ini warnanya apa, blue, ini warnanya yang dia bedanya yang tadi. Nah mungkin kita bisa stylingnya di atau kita langsung aja buat dia atau gini aja deh, kita buat dia di Indonesia aja misalkan biar lebih bayang aja. Jadi hijau, ini jadi biru, ini jadi kuning. Nah kita buat ini dari biru kuning, nah kita jadi kayak gimana, misalkan merah ini dia jadi kayak gini, jadi border left. Kita ganti duplikat, ini kita definisiin misalnya hijau, terus apa lagi biru, ini biar kebayang aja apa namanya maksudnya. Kita benar-benar bisa manfaatin fitur si props ini gitu dengan semaksimal mungkin dengan mendefinisikan nilai props kita sendiri gitu kan. Ini kan merah hijau biru kuning ini dia nggak ada nih di apa namanya standar CSS nggak ada, tapi bisa kita representasiin gitu. Misalkan di border left merah ini kita kasih red, kita mapping aja di sini, kita ganti jadi green yellow, misalkan green yellow, jangan aja biarin, terus kuningnya kita ganti jadi yellow. Udah sip. Nah sekarang tinggal kita taruh dia di sini. Nah kalau misalkan kita lihat di sini nggak ada perubahan apa-apa, nah ini warnanya kita tinggal pakai di sini. Kita tinggal kasih kelas. Nah kan kalau misalkan kita kasih kelas merah di sini, ini nanti kan, nah tadi jadi ada merah. Gitu. Nah sekarang gimana caranya kita definisiin si merah ini sesuai sama yang dikirim sama pengguna atau yang dikirim sama parentnya gitu kan. Di sini dia ngirimnya merah hijau gitu, saya mau di sini dinamis gitu. Nah ini bisa kita definisiin kayak tadi, misalkan ini kita bikin const style cut, misalkan masukin ini atau sini kelas cut aja deh, kelas cut. Di sini kita masukin ini, kita nah di bagian sininya tinggal kita panggil aja si kelas cut tadi, nanti kita definisi di sini. Jadi kalau kita lihat sama aja pasti hasilnya, tapi kalau kan ini kita ganti sesuai sama yang tadi udah kita bikin props warna ini warna, nah dia nanti, nah tuh dia jadi sesuai sama si, kalau kita inspect ya, kalau kita inspect jadi ada merah, di sini dia hijau, di sini dia biru, di sini dia kuning gitu, sesuai sama yang udah tadi kita kirim. Oke, kurang lebih kayak gitu. Mungkin kita lihat lagi adalah ya recent work. Oke, recent work mungkin kita buat ini terakhir, recent work. Buat recent work. Nah, kita buat di sini recent work. Kita buat function recent work. Oke, terus kita return. Misalkan ini satu. Ini komponen recent work. Di sini kita export default. Tadi recent work. Nah, terus habis itu tinggal kita panggil aja dia di app.js. Di sini tanpa diimport dulu. Terus kita panggil di sini. Recent. Ada nih ini komponen recent work. Sekarang tinggal kita styling aja kayak biasa kayak tadi. Kita buat kayak gini. Jadi di sini ada div, ada kelasnya namanya content, apa tadi namanya? CSS section. Ini dari sini kita lihat hasilnya sudah cakep.
kita bikin aja dia kayak gini. Listen work. Kita buat sini listen work jadi listen work. Kita buat langsung aja gambar aja. Kita buat langsung gambar. Berarti di sini kita kasih sorry. Row ke sini kita kasih div lagi. Nembol call 3 misalkan 4 nih. Terus di sininya kita kasih img. Misalkan SRT-nya lihat hasilnya seperti apa. Oh, hasilnya kayak gini. Saya lihat oke, bisa oh, ini harus kita kita buka sebagai dulu, sorry. Ini kita dulu kontainer kita doubling udah bisa jadi double gitu ya, tapi dia ini overflow sekali. Kalau kita terus ada kelas namanya buat dia. Nah, kita cari ya. Responsive image, jadi dia image-nya itu menyesuaikan sama pennya. Image kita taruh sini. Oke, berhasil, bagus. Tinggal MP5 supaya dia ada jaraknya. Ini kalau kita sapinya oke, bagus. Sekarang kita aja di sini kasih MP aja, MP5, MP3, MP4 deh, dan dia ada jaraknya setiap gambar. Ini mau gambarnya ini ada dari sini kita bikin variabel namanya gambar. Namanya gambar tergantung. Nah, sini kita taruh semua link gambarnya, semua link gambarnya kita taruh sini. Jadi nanti ini kita looping. Jadi kita nulis HTML-nya cukup sekali aja gitu. Jadi kita kalau kita mau nambahin gambar baru, kita tinggal tambahin di sini aja gitu. Sekarang kita cari gambar lain kan. Sebentar. Gambarnya misalkan ini kita new tab, kita copy gambarnya kita cari lagi main misalkan gambar keyboard misalkan nomor ini taruh sini, kita ambil gambarnya taruh sini. Nah, satu lagi ya, misalkan yang oke, misalkan kita taruh ini. Nah, ini jadi kan kita udah punya variabel namanya daftar gambar nih, yang isinya itu gambar-gambar. Nah, ini nanti di sini kita looping si img-nya biar src-nya itu dia biar src-nya itu dia sesuai sama isi ini gitu. Jadi ini daftar gambar kita looping. Caranya gimana? Caranya kita tinggal buka aja JSX tag-nya, terus kita panggil si value karena dia benar daftar gambar, maka dia punya metode namanya map untuk looping. Nah, map ini dia kita bisa nulis
kayak gini. Terus habis itu kita tinggal return masukin gambar tadi. Tadi kita lihat dia nggak ada bawah karena kita belum masukin. Nah, tinggal kita taruh aja di sini. Berarti taruh sini item. Atau jangan item ya, ini gambar biar lebih enak dibacanya. Gambar. Kita lihat apa yang terjadi dan tidak. Tambahkannya 4 oke. Kalau 4 oh sorry salah yang di looping itu juga di looping kita ulang lagi tempatan loopingnya saya salah, harusnya yang di looping itu ininya ini yang di looping. Di sini kita tulis ini nama variabel tadi apa, daftar gambar, terus habis itu map, habis itu jangan gini, function biasa aja, function item, terus kita return, masukin ini kita gini dulu aja, kita print A1 nanti kita printnya 4 kali 1, 2, 3, 4 karena dia ada 4 1, 2, 3, 4. Nah sekarang kalau misalkan kita masukin sini si linknya dia kayak gini. Nah, atau di sini lebih ini kita kasih gambar kita kasih gambar. Ya, nah sekarang kita tinggal masukin gambar tadi. Aku ngasih lihat aja maksudnya. Ini class name-nya img fluid. Habis itu nama harapnya adalah si gambarnya. Get. Oh, dia kenapa? Sorry. Nah, ini dia muncul juga. Ya muncul ya. Mungkin ini kita kasih si mt kasih PY5 supaya dia ada mati. Atau misalkan ini kita kasih misalkan gambarku. Di sini kita di app.css kita bikin kelas namanya gambarku buat ada animasinya, maksudnya misalkan gambarku decision 0,5 s gambarku over transform scale 0,5 1,1. Kita lihat. Oke, mantap, udah beranimasi sekarang. Oke, sekarang tinggal kita kalau misalkan mau nambahin gambar lagi tinggal kita cari gambar copy paste di sini. Koma pasti. Jangan lupa pakai koma karena dia range. Iya, oke. Nah, ini salah satu contoh penggunaan dari si JSX ya. Jadi kita bisa ngoding HTML-nya itu pakai sintaks JavaScript gitu. Nah ini kurang lebih ini gambarannya. Mungkin udah semua ya, udah semua dibuat ya. Sini udah service udah. Jadi tadi kalau kita review sedikit, ini kita udah buat komponen. Sebelum kita akhiri di sini kita buat app.js lagi. Di sini pertama ada navbar, ini navbar. Terus ada lagi intro yang ini kalau kita hapus nih. Yang tadi saya intro itu yang ini intro. Terus ini lagi kita buat user interface untuk button. Itu biar buttonnya ini dia sesuai sama yang kita styling gitu. Dan ini kalau misalkan kita klik dia udah merujuk ke halaman yang sesuai sama yang udah kita berikan di parameternya gitu.
Terus habis itu ada lagi di sini ada lagi service. Sini masing-masing dia ada komponennya, dalamnya ada service item. Terus yang terakhir ada reason work. Oke, mungkin cukup sekian apa namanya yang mau saya sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri, kalau misalkan ada pertanyaan boleh saya kasih waktu mungkin 2 menit. Silakan kalau ada pertanyaan boleh lewat chat aja atau ini langsung akan itu saya tunggu dulu. Sepertinya nggak ada pertanyaan. Oke, kalau seperti itu mungkin saya akhiri pertemuan pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.